Halo pemirsa yang baru mampir di channel ini, saya Anita. Saya tinggal di Belanda, saya sudah tinggal di sini 16 tahun. Hari ini saya mau mengunjungi teman saya Evi, saya mau sedikit bicara-bicara tentang kehidupan kita di Belanda. Oke, ikutin kita ya. Perkenalkan teman saya Evi, dia sudah 8 tahun kita mau 10 kenal. tahun. Oke, 10 tahun ya. Nggak Ini berasa, Evi, ya? dia Halo. Evi, dia punya anak 2, dia di sini sudah 10 tahun. Hari ini kita mau bincang-bincang sedikit tentang kehidupan atau kegiatan kita selama di Belanda ini. Halo teman-teman, kali ini aku ada di YouTube channelnya Anita Houtenbos. Kita mau ngobrol dikit, mau berbagi pengalaman hidup di Belanda yang mungkin orang tuh mikirnya wow tinggal di Eropa gitu loh, maksudnya kayak princess, padahal tuh nggak banget. Seharusnya yang jadi princess tuh harusnya yang di Indonesia ya, karena kan semuanya gampang ya. Warung-warung sampai jam 12 malam pun masih buka ya. Iya. Kalau di sini itu 24 jam ya. Kalau di Belanda itu jam 6 udah tutup semua. Kalau hari Sabtu aja malah jam 5 tutupnya. Kamu ingat enggak kapan kita pertama ketemu? Ingat dong, 8 tahun yang lalu kalau nggak salah, awal-awal 2012 di rumah temen habis piyama party. Aku nunggu jemputan suami, kamu juga nunggu jemputan suami, sama-sama nunggu jemputan. Akhirnya kita ngobrol di situ, terus temenan, dan alhamdulillah sampai sekarang. Sudah berapa lama dong? 8 tahun lebih ya kayaknya. Ya, awal-awal 2012 sekitar segitu. Jadi kita berteman sudah 8 tahun ya? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai selamanya. Amin. Suka dukanya kamu tinggal di Belanda, bisa kamu tolong jelasin? Yang jelas tidak mudah pernikahan, beda kultur, beda negara, beda tradisi, semuanya lah. Karena kayak aku sendiri waktu pertama datang di Belanda itu benar-benar shock. Makanya aku tuh kayak kena kultur shock gitu. 1,5 tahun tuh aku harus beradaptasi, karena semua yang ada di Indonesia 180 derajat tuh beda. Kayak misalkan kalau di Belanda apapun kita mau dengan keluarga, mau dengan teman, kalau mau ketemu kan harus janjian dulu kan, nggak kayak di Indonesia kita harus tinggal datang aja. Iya. Kedua, kayak ulang tahun misalkan nih ya, kalau kita kan kalau di Indonesia kita dikasih kado nih, kita bukanya kan nanti kan setelah selesai kita buka biar nggak malu kan yang ngasih. Kalau di Belanda kan kebalikannya, kita buka dulu kan, itu apresiasi, banyak kita berapresiasi, terima kasih sudah kasih kita kado. Jadi kan bertolak belakang kan ya. Jadi kalau kayak di Belanda itu aku lebih bilangnya kayak hidup itu monoton ya, maksudnya rutinitas setiap hari itu sama gitu. Kita bangun tidur, ngurus anak, ngantar anak sekolah, kalau anaknya masih kecil kayak aku antar jemput, terus kerja juga, ngurus rumah juga, masak kayak gitu. Nanti kita malam Semuanya dikerjain sendiri. iya, nanti kita malam ya jam 6 malam udah di rumah semua, nonton TV, makan bareng sampai ya sudah tidur, besok lagi sama. Kalau kita mau ketemu teman, kita harus bikin janji dulu, ya kan? Iya. Kita kamu di rumah ndak apa kayak gitu. Jangan kan sama teman, sama keluarga juga kayak gitu ya, sama mertua semuanya. Kalau di Indonesia kan nggak perlu kita bikin janji, tahu-tahu langsung datang. Apa hal yang paling berkesan selama kamu tinggal di Belanda? Dulu istilahnya aku tuh anak mama, semuanya banyak membantu, dikasih ini kasih itu, disiapin. Begitu tiba di Belanda, bem, semuanya beda 180 derajat. Tapi positifnya kan aku jadi bisa semua kan. Iya. Coba kalau di Indonesia orang pada misalkan punya anak, punya babysitter, punya pembantu. Di sini aku selain ibu rumah tangga, ngurus anak sendiri, masak, rumah semuanya, aku juga masih kerja. Terus aku sama sekali nggak bisa masak, nggak ngerti bedanya antara jahe, antara laos, terus ketumbar sama kemiri aja aku nggak ngerti. Sekarang Semua bisa ya? semua bisa, aku bisa bikin gitu. Apa yang kamu paling suka di sini? Di sini kan sekolah anak itu gratis ya.
sama sekali nggak bayar untuk anak. Dari anak itu misalkan baru lahir aja, nanti kayak Ipen ada malah dikasih uang ya. Iya. Kalau di Belanda itu kayak pemerintah itu memperhatikan, misalkan anak baru lahir aja, kalau bidannya itu datang ke rumah, dia ngecek kondisi bayi baru lahir itu gimana, terus kapan jadwal imunisasi. Mereka itu malah yang aktif ke orang tua, kasih jadwal vaksin kapan, harus kontrol kapan, kayak gitu. Kalau di Indonesia kan enggak, kalau kita enggak punya duit enggak bakal digituin kan. Misalnya kamu vaksin aja, aku tanya temanku sama saudaraku, itu harganya ratusan ribu ya, apalagi kalau kamu spesial ke dokter spesialis khusus. Di sini sepeser pun tidak bayar untuk anak-anak dari bayi itu ya. Justru mereka yang aktif, nanti mereka kirim surat ke kita kapan jadwal Vaksinasi. ya vaksinasi, atau cuman kayak kontrol gitu gimana perkembangan anak. Mereka itu semua perhatiin sampai sedetail itu. Jadi Terus konklusinya anak dari lahir sampai dia besar, sekolah selesai, ya, semua yang tanggung pemerintah. Terus kayak sekolahnya si Audrey gini, sekolah basis, sekolah TK ya sampai SD itu Ya. gratis, nggak ada bayar sama sekali. Even kita masih dikasih uang sama Iya, pemerintah benar. karena Kayak- kita punya anak. Iya. Ya. Kayak di Jerman tuh lebih tinggi, atau di negara-negara Skandinavia itu per bulannya lebih tinggi. Tapi buat aku it's okay sih, daripada nggak sama sekali ya. Coba kamu di Indonesia kan anak kan nggak dapat uang dari pemerintah kan. Tapi setidaknya untuk sekolah dia paling nggak- sampai dia selesai, Iya. kalau memang anak itu dia mau sekolah, dia Iya. pasti ada biaya, tidak ada masalah Iya. dengan biaya. 3 bulan sekali kita kan dapat duit ya buat anak itu. Aku lupa, sekitar aku 2 anak hampir 500. Hampir. Tiap satu bulan? Nih, tiap 3 bulan sekali itu 2 anak ya. Nah, lumayan. Itu uangnya kan aku tabungin ke anak. Sama sekali. Pada dasarnya semua di cover sama pemerintah ya. Iya. Ya, ya. Makin banyak anak makin banyak dapat tunjangan. Tapi Nah, buat aku berarti 2 kita anak. banyak. Nih, cukup ya 2 Kita anak. harus banyak aduh. bikin anak, banyak-banyak. Kamu suka ndak kawin sama bule? Suka nggak suka kan namanya jodoh. Tapi banyak sukanya. ya iyalah. Mereka iyalah, kalau enggak ya enggak sampai Setidaknya sekarang. punya anak cantik sama ganteng. Amin, alhamdulillah. Kamu juga Amin, kan? amin. Perbaiki keturunan. Karena kita kan udah gak cantik. Kalau di Indonesia kan biasanya kita perempuan, kita semua urusan suami kita dari A sampai Z. Sedangkan di sini Ya bagaimana? beda. Ya itulah bedanya ya. Mungkin juga kulturnya orang Indonesia sama orang Belanda. Aku mau ngomong tapi mohon maaf sebelumnya ya, bukan untuk mengecilkan atau menghina. Ini aku dari aku sendiri ya. Misalkan gini, kayak aku tuh lihat dari bapakku sendiri, mungkin tipe laki-laki yang harus dilayani. Misalkan bangun pagi, ya harus mamaku harus sediakan teh, kopi, atau sarapan atau apa kayak gitu kan kalau pagi. Sedangkan suamiku bangun tidur mau kerja itu kan dia bangunnya kan jam 5:30, 6 antara segitu ya. Aku nggak harus bangun nyiapin makanan atau apa. Semua dia kerjakan sendiri ya. Jadi dia bangun Jadi itu, kita seakan-akan kita memang di sini capek, tapi kita diperlakukan seperti princess. jadi dia bangun sendiri, dia turun ke bawah, dia siapin sendiri bekal Semua dia bikin sendiri. Iya, terus kalau kamu gimana? Yang lebih senior. Lebih 15 tahun tinggal di Belanda. Oke, karena sudah lama di sini, jadi masalahnya sebetulnya sudah lebih banyak juga. Kan anak-anak sudah gede ya. Jadi kalau kita mau menerapkan apa yang kita dapatkan di Indonesia itu selalu bertentangan Iya. dengan situasi di sini. Kebanyakan sih sebenarnya tidak sesuai dengan kata hati kita, tapi ya kita berusaha juga untuk memahami situasi yang di Dan sini. satu lagi ya, kayaknya tinggal di sini itu bagusnya mental kita jadi kayak mental baja ya, kayak lebih tegar gitu. Misalkan kayak gini, kita kan di sini nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa kan, makanya kita harus punya teman yang baik, ya kan? Kalau nggak ada teman yang baik, Terima kasih. siapa lagi dong yang Ya, nolong bantu karena kita jauh ya, kan? Makanya kayak kata ibuku, baikilah temanmu karena itu saudaramu di sana. Karena kan kalau ada apa-apa orang tua itu tidak bisa menolong, ya kan? Maksudnya yang deket kan kayak gitu. Terus
ya itu tadi, kita tuh di sini tuh harus mandiri kayak di Indonesia. Kita kan kayak aku dulu nggak pernah ya naik sepeda ontel ya, sepeda gayung kayak gitu. Di sini mau nggak mau hujan es, Hujan badai. hujan badai kayak apapun, waktunya kerja ya berangkat naik sepeda, waktunya jemput anak sekolah berangkat naik sepeda. Berarti yang ya paling Indonesia sama Belanda kita nggak bisa compare apa-apa ya. Jadi semua ada plus minusnya ya. jadi Kalau di sini kan istilahnya bagusnya pemerintah, semuanya bagus, sudah diatur kayak gitu kan. Kita nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai sakit. Tapi misalkan kayak sakit kan kita ada asuransi. Kalau di Indonesia kita kalau nggak ada duit nggak bisa, ya kan? Iya. Ya di sini kamu nggak masalah mau PNS apa enggak, di sini nggak ada PNS sih. Pokoknya kalau kamu kerja masa tuamu kamu punya uang pensiun. ya, semua orang dapat Iya, pensiun. Ya. Iya, jadi itu yang enaknya. Makanya aku tuh di sini mau kerja. Selain ini kalau aku pribadi ya, selain di rumah kan kita juga perlu aktivitas di luar, dapat duit. Pokoknya duit. Dan tuanya kita kan nabung, tuanya kita tinggal selonjoran kaki menikmati atau Hari tua. liburan, ya kan? Kita terima uang pensiun. Itu kan juga jernih payah kita waktu kita muda kan. Iya. Terus kalau pesan kamu buat pasangan muda yang dia baru mau akan ke Belanda, apa pesan-pesan kamu yang bisa kamu bagi ke Nggak pemirsa? ada. Pernikahanku juga up down. Namanya pernikahan itu sama semua sih. Ada enggak pesan-pesan kamu buat orang yang masih bermimpi dia mau tinggal di luar negeri? Siapkan mental baja ya, Cayo. Kan aku dulu juga gitu. Jangan sering-sering nangis ya. Dulu kan juga mikirnya Ya. kan, wow tinggal di luar negeri pasti enak kayak princess. Nyatanya Lebih princess di Indonesia ya. Iya. Iya. Di sini semua serba mahal ya, ya kan? Iya. Kita nggak bisa seenak, maksudnya kayak di Indonesia mau nyalon rambut tiap seminggu sekali, oh di sini bisa bangkrut kayak gitu. Mau makan di luar ya kan, di sini nggak bisa kayak gitu. Terus ya itu tadi, siapkan mental baja dah, karena semuanya dilakukan sendiri ya kan. Kalau kayak kamu kan anak-anakmu sudah besar, udah bisa mandiri, udah sendiri-sendiri, jadi kamu sudah tinggal menikmati. Kalau kayak aku gini kan, anakku masih kecil-kecil, Iya, jadi ngurus sendiri semuanya. Tapi aku bersyukur, maksudnya bukan mengeluh, cuman ini berbagi aja. Kalau anak masih kecil-kecil tuh ya dijalanin aja dulu lah kayak gitu kan. Terus yang paling berat buat aku itu tidak ada keluarga, itu yang paling berat. Konklusi dari pembicaraan kita hari ini, aku mau tanya, enak mana, perbandingannya enak mana tinggal di Belanda dan di Indonesia? Sama Kamu dulu. saja, sama aku Sama, pikir betul sama aja. maksudnya ya pasti ada positif, ada negatifnya dong. Maksudnya pasti ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Kalau tinggal di Belanda itu kan ya namanya kita sudah menentukan pilihan, kita punya suami orang luar, punya rumah di sini, anak-anak di sini, kerja di sini. Jadi ya mau nggak mau kan sekarang, mau nggak mau ya ini negara kita sekarang kan. Kalau kita di Indonesia kan berarti sekarang sudah liburan kan istilahnya, menjenguk keluarga. Itu karena keluarga di sini dan keluarga di Belanda itu kan beda. Nggak kayak di Indonesia yang kayak misalkan kayak aku anak minta tolong mertua untuk jagain anak. Kalau di Indonesia kan tinggal mah jagain ini kayak gitu Tanpa kan. janji ya. Konklusi dari saya, kalau memang kita hidup di Belanda dan Indonesia, di Belanda kalau buat anak sekolah lebih bagus menyelesaikan sekolah di sini sampai kelar. Tapi kalau kita yang di Indonesia bagus untuk holiday. Terima kasih udah sediain waktu buat nonton video kita. Semoga video ini sharing kita berdua itu bisa berguna buat kalian, terutama mungkin yang mau tinggal di luar negeri, yang mungkin sekarang punya pasangan orang bule atau orang asing. Kalau mau tinggal di luar negeri, siapkan mental. Itu yang paling Mental penting. baja. Semoga sharing kita hari ini berguna buat kalian semuanya ya. Ya. Bye Sampai jumpa. Bye. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu next video. Bye.